Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengelola kinerja tim di Alfamart. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Perkenalkan, saya Rasya Maulania dengan NIM C1B023093 dari kelas R002 Prodi Manajemen. Di sini ada yang tahu nggak apa itu manajemen kinerja tim? Nah, manajemen kinerja tim adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi hasil kerja tim agar sesuai dengan target yang ditetapkan organisasi. Di Alfamart, manajemen kinerja tim diterapkan dari tingkat paling bawah seperti kasir dan store crew hingga tim logistik, pengawas toko, dan manajemen pusat. Setiap individu di dalam tim memiliki peran yang terukur, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Alfamart adalah sebagai jaringan retail terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 gerai yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Nah, selanjutnya struktur tim di Alfamart. Nah, di lapangan ada store crew seperti kasir dan pramuniaga yang dipimpin oleh store leader. Di balik layar, tim logistik dan gudang memastikan barang tersedia dan tepat waktu. Di atasnya ada supervisor wilayah, manajer area, dan kantor pusat yang mengkoordinasikan strategi dan kebijakan perusahaan. Nah, kolaborasi antar tim ini menjadi kunci kelancaran operasional Alfamart setiap hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih strategi pengelolaan kinerja tim di Alfamart. Nah, yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Di Alfamart, setiap tim memiliki target yang terukur seperti target penjualan harian, kepuasan pelanggan, dan kebersihan toko. Manajer toko bertanggung jawab memastikan setiap anggota tim memahami peran dan target kerja masing-masing. Lalu yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi menjadi kunci dalam koordinasi tim. Alfamart menerapkan briefing rutin setiap pergantian shift untuk menyampaikan informasi terbaru, pembagian tugas, dan memotivasi kerja. Selain itu, jalur komunikasi antar supervisor dan karyawan dibuat terbuka agar masalah operasional cepat teratasi. Lalu yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, di Alfamart secara rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan seperti pelatihan pelayanan pelanggan, penataan barang, hingga manajemen konflik. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan skill, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan loyalitas karyawan. Lalu yang keempat, sistem penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja dilakukan secara periodik. Manajer toko memberikan umpan balik secara langsung, baik berupa pujian maupun saran perbaikan. Karyawan yang berprestasi diberikan penghargaan berupa bonus, promosi, jabatan, atau penghargaan karyawan teladan. Lalu yang terakhir adalah membangun kerjasama tim yang solid. Untuk menciptakan suasana kerja yang positif, Alfamart juga mengadakan kegiatan team building seperti outing, gathering, dan lomba antar toko. Kegiatan ini mempererat hubungan antar anggota tim dan meningkatkan semangat kerja. Bagaimana sistem penilaian dan pengukuran kinerja di Alfamart? Untuk memastikan semua tim berjalan sesuai arah, Alfamart menetapkan Key Performance Indicator untuk tiap level. Nah, tim toko dievaluasi berdasarkan kecepatan pelayanan, kepatuhan SOP, dan pencapaian target penjualan. Lalu tim logistik dinilai dari ketepatan distribusi, efisiensi stok, dan kelengkapan pengiriman. Nah, manajemen menilai efektivitas
promosi, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Semua data ini dikumpulkan secara digital dan real time, sehingga manajemen bisa langsung mengetahui performa setiap tim, bahkan hingga level toko. Nah, selanjutnya, apa peran pemimpin toko dan supervisor wilayah? Kalau di Alfamart sendiri, store leader berperan sebagai pengarah dan pengelola kinerja tim. Mereka melakukan briefing harian, mengevaluasi hasil, dan menyelesaikan kendala operasional. Sementara itu, supervisor wilayah bertugas membina banyak toko dalam satu area. Mereka melakukan kunjungan rutin, memberikan coaching, dan memantau performa melalui aplikasi dan laporan. Peran dua lapisan pemimpin ini sangat vital dalam menjaga standar dan semangat kerja di lapangan. Nah, selanjutnya mengenai pengembangan dan evaluasi tim. Evaluasi kinerja bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga sebagai dasar pengembangan karir. Karyawan yang menunjukkan performa baik berkesempatan mengikuti pelatihan, sertifikasi internal, bahkan promosi misalnya dari kasir menjadi store leader atau dari store leader menjadi supervisor. Alfamart juga memiliki program kaderisasi pemimpin dan pembinaan soft skill untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di seluruh jaringan. Nah, ada tantangan dan solusi. Tentunya mengelola kinerja tim di perusahaan sebesar Alfamart tidak selalu mulus. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain tingkat turnover karyawan yang tinggi, perbedaan kemampuan individu, konflik internal antar tim. Nah, untuk mengatasi hal ini, Alfamart fokus pada peningkatan kesejahteraan karyawan, komunikasi terbuka, serta menyediakan jalur karir yang jelas agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa di balik efisiensi dan kesuksesan Alfamart terdapat manajemen kinerja tim yang rapi, adaptif, dan berfokus pada hasil. Ini menjadi bukti bahwa dengan sistem yang kuat dan tim yang solid, perusahaan bisa terus tumbuh dan melayani lebih baik. Karena di Alfamart, kinerja hebat dimulai dari tim yang terarah dan dihargai. Itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.